Sorry ya guys, aku kelihatan meme. Dikata gue gak ngerti. Ya Klik tuh. masa cuman dia doang sih yang mau kelihatan. Nggak bisa kan, emang nggak bisa ya. Mixu game. Guys, jadi kita udah ketemu berapa hari? Yang itu jangan gitu. Duh, kemarin ketemu anjir Senin. Emang Senin? Senin kocak, ini sekarang Selasa anjay, setiap hari boy. Ini banget. Sekarang Rebo. Kemarin ketemu Senin. Ya udah. Kenapa ngibul tiba-tiba? Emang ya? Iya. Apa lainnya kan? Kita kita ketemu setelah huru hara berapa kali tuh kita emang harus ketemu bun berarti emang kalau nggak ketemu kita bakal berantem ya Iya, boleh juga. Iya. kenapa Yo. agak kejar udah dong Jaktim, behave Jaktim, behave. Nggak ada cuci tangan ya? Di lucunya kan harus cuci tangan ya? Coba aja sono masuk, kalau bisa ada lengket aja. Ini udah nggak jadi es krim ya guys, jadinya. Jadinya cucuk. Minum susu rasa semangka. Susunya Minumnya susu, makannya kacang. oh iya lanjut Enak susunya. ini aja kan dia terlimer-limer bu katanya aku lihat di YouTube kalau yang main game terus yang komentator gamers di Jepang katanya iri sama komentator gamers di Indo. Kamu tau nggak? Nggak tahu. Kenapa irinya? Kalau komentator Indo tuh kayak komentator bola, kalau di Jepang tuh kayak sama Iya, apa nih? kalian bisa lihat ya guys kalau aku ngomongnya Kampus ketahuan lagi jalan. Nah ini nih yang baju biru ceweknya. Ini cowoknya atau apa? Nah apanya? Akan itu kok. kenapa sih? Dia sadar kita liatin. Apanya? Kenapanya? Kelakuan deh. Pelakunya apa ya ke ceweknya? Tidur duluan ke
Ntar kita lihat. Cuek. Akal. Nggak bisa akal. Ya kali sih dia sampai sini. Lah, nggak ada yang tahu. Namanya jauh dia. Kang itu yang mana? Yang sering gojek kan sama aku kalau naik motor. Yang bawa motor. Lagi minggu ini kita nggak nongkrong, coy. Masalahnya minggu ini kita nggak ada nongkrong ya. Ya udah kan sama aku bisa. Emang kenapa? Aku udah kenyang tuh. Ntar aja sih. Aku kasih napas dulu perut aku. Mau aku bantuin ya kasih makan. Kenapa ya? Ketawa. Kamu ngomong aja kayak gitu ya. Stres, ngenger kali gua. Aku mau udah percaya sih sama kamu. Kenapa ya? Kenapa kita hari ini bertemu dengan kapal-kapal? Kenapa ya? Tadi ada yang dia di motor deket-deket tapi nggak mau meluk-meluk. Oh iya. Terus yang ini berjauh-jauh kan, yang tadi pergi. Kenapa? Nanti kasih judul kenapanya. Gimana? Misalnya lucu tadi. Iya, bang gue bilang cewek lu, ceweknya tuh dia kan ngerti. Terus langsung ini senyumnya kayak langsung awkward gitu. Kamu kalau mergokin temen kamu selingkuh, kamu bakal ngasih tahu ke ceweknya apa diem aja, apa kamu kayak anjir lu selingkuh? Ngomong ke cowok tuh, cowok ke ceweknya kayak Terlalu apa banget kan? Aku juga kayak gitu. Anjay, perutnya bisa ngalah. Canggih. Hukumannya bagus ya. Ini udah mentok banget, sayang kucing. Kenapanya air gua jatuhnya? Ada gak? Dapat cuci tangan. Buat karyawan kok. Berarti kita harus mengorbankan ini, jangan diminum. Berarti ntar beli air lagi. Ya ini kita buat cuci tangan dulu. Guys. Ada nggak ya yang minta di-uploadin lagi? Aku emot ke nomor jarak. Emot ke nomor jarak. Cewek sama cewek ciuman. Oh, kamu yang versi cowok misalnya.
Itu cuma kalian berdua yang aku emotin. Iya, emot FF. Nggak tahu gue itu ya. Emot FM mah emot. Ya sama lah kan dia emot juga. Kenapa ya? Kenapa sih bos? Minum sus rasa semua. Gak enak kan strawberry. Enak. Nggak nanas dah. Soalnya manis gak sih rasanya, sementara ini manis tadi nanas kayak agak asam gitu. Bisa jadi. Dulu ini pasti inian sawah. Gini aku kan aku kamu udah pergi dulu? Ya kamu bentar lagi dah kan. Kamu dua hari kayak gitu. Bentar lagi dah. Apaan sih nih? Kayak tulang ya? Tulang kali bener. Jangan-jangan. Ini lanjutin dong. Aku kan jangan-jangan apa? Nih ada kan yang ngechat, Sor mau tanya itu audio sama video isiannya sama kah? Udah mau ngetik mas. Beda, bebek sama kuda. Kayaknya materinya sih sama, iya, tapi adalah beda-beda dikit. Tapi ringkasnya dua ya, dua-duanya. Aku mau ngajarin yang udah aku pelajarin di semester 2 ini. Jadi aku ada mata kuliah hambatan majemuk. Apa sih hambatan majemuk? Hambatan majemuk adalah ketika anak memiliki disabilitas yang lebih dari satu. Contohnya penglihatan dan pendengaran. Dia kurang bisa melihat dan juga dia dia tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar. Tapi disabilitas majemuk itu bukan didefinisikan bukan dia buta dan dia bisu dan dia tuli. Bener gak? Tuli dia tapi nggak apa sih maksudnya tuh nggak ada hal yang lebih condong itu loh. Dia orang misalnya dia orang tunanetra dan dia nggak bisa mendengar, tapi dia itu orang tunanetra dan dia nggak bisa mendengar. Maksudnya bukan yang penjelasannya bukan tunanetra plus dia apa, tapi emang udah beriringan, paham nggak? Jadi nggak ada yang lebih buruk atau lebih rendah dari satu sama lain ya, emang itu dia ada yang lebih dominan. Ya benar nggak ada yang lebih dominan gitu. Gua haus dah ini tuh kalau diminum. Cuci tangan dulu nggak sih ini udah, kita makan ini habisin dulu. Terus tuh ini lagi ini pentok lama-lama HP gue rusak ya. ayo tuh. Terus gimana sih cara ngajarin anak hambatan majemuk dengan case hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran itu kan pasti punya hambatan di cara berkomunikasinya. Gimana mereka itu berkomunikasi dengan nonverbal. Atau enggak komunikasi dengan nonverbal itu kayak gimana? Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu kayak lewat ekspresi, lewat mimik wajah, lewat gerakan, kayak gitu, lewat gumaman kayak tapi belum bisa melafalkan katanya. Kalau misalnya sudah bisa melafalkan kata, berarti itu komunikasi tadi verbal. Tadi apa? Tadi verbal. Non-verbal. Nah, jadi dosen aku itu dia punya murid hambatan penglihatan hambatan pendengaran namanya Kiara. Terus abis itu dia ini tuh cuman diurus sama neneknya. Dia di rumah cuma muter-muter keliling-keliling doang. Dia kan nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat juga kan. Jadi dia bingung harus ngapain di rumah. Jadi gitu kadang dia katanya
cuman kayak diri di satu tempat dia muter-muter, kalau nggak dia di sofa terus dia kayak gini sambil lompat-lompat sambil mukul ke sofa gitu. Ada Gitu cewek terus kayak gitu. Terus habis itu sampai akhirnya ketemu sama dosen aku, terus habis itu diajak komunikasi lah. Komunikasinya gimana kalau dia nggak bisa mendengar dan dia nggak bisa melihat. gimana? Itu kayak tadi. Apa? Dipanggil. Enggak lah, kan nggak bisa denger. Jadi diapain? Dirabar. Bener, disentuh, dipanggil gini akhirnya, terus disuruh deketin gitu pokoknya sama dosen aku gitu deh. Terus habis itu akhirnya diajak ke Jakarta ke salah satu tempat pembelajaran kita yang memang khusus Biar menangani. bisa nulis ya. Lagi bisa nulis lah saya. Lah, Oh, bukan Braille. ada yang kayak ini ya. Yang buat orang nggak bisa lihat habis itu Braille dirabar namanya. itu. Iya, nah di sana itu kan aku udah dikasih gitu ya video-videonya. Di sana itu si Kiara yang tadinya awalnya itu namanya dia juga belum mengerti dunia luar kan, jadi kalau misalnya ada orang baru yang nggak dia kenal pasti dia tuh nggak nyaman, paham nggak sih, kayak menutup diri apa gitu ya. Tapi pas di tempat itu sama guru yang suka menangani itu bu siapa gitu, dia langsung mepet gitu boy, langsung deket-deket gitu. Terus habis itu kan sambil nyanyi-nyanyi kan emang si Kiara itu nggak dengar, tapi dia deket-deket gini ke bu gurunya. Terus habis itu pas bu gurunya nyentuh dia kayak gini, itu kan salah satu bentuk komunikasi kan dengan disitu. Terus si Kiaranya langsung meluk gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin itu bu gurunya udah berpengalaman gitu, jadinya anak-anak ngerasa nyaman. Terus habis itu aku berhasil lihat video, jadi si Kiara itu di depan gurunya di belakang, terus tangan Kiara itu di atas kayak gini, aku tangan Kiara, coba kamu di atas aku, lengket ya pokoknya kayak gitu. Terus sambil gendang-gendang gitu, tapi yang di bawah itu tangan gurunya. Itu namanya hand upper hand. Kenapa dilakukan arahan tangan gurunya di bawah muridnya? Yang pertama karena itu nggak memaksa seperti memaksa anak ya, karena kalau misal digini-giniin kan kayak dipaksa gitu kan. Terus habis itu kalau tangan anaknya di bawah takutnya media pembelajarannya ada yang tergores tangan anaknya jadi luka. Kenapa nggak boleh sampai terluka? Karena tangan mereka itu, media peraba mereka adalah salah satu utama dari pengganti mulut mereka. Gampang kayak gitu, tidak bersifat memaksa. Terus habis itu lebih aman juga, lebih nyaman juga ke anaknya gitu. Terus yang kedua itu namanya buku agenda. Jadi gimana supaya mereka tahu jadwal mereka di sekolah itu. Jadi binder ditempelin misalnya waktunya belajar, terus dikasih spidol gitu. Terus habis itu nanti ada tulisan jam sama waktu belajar. Terus nanti mereka dikasih nih, mereka diseraba udah mereka belajar. Nanti habis itu di halaman selanjutnya mainan piring kecil. Terus habis itu ada tulisannya namanya jamnya, jam makan. Habis itu sama makan gitu. Terus diraba sama mereka, oh berarti udah waktunya makan, kayak gitu cara mereka. Lanjut itu aku juga baru tahu. Terus komunikasinya harus efektif atau diulang-ulang. Terus harus menggunakan benda yang konkret. Tahu nggak benda konkret itu apa? Benda konkret adalah benda yang nyata. Ini kayak gini. Kalau misalnya mau ngajarin si keke apa itu mixu, ya udah kamu bawain dia mixu, kamu kasih lihat dia mixunya, kamu kasih pegang dia misalnya sendoknya, udah kamu beneran kasih dia hal yang nyatanya gitu, kayak gitu konkret gitu. Itu untuk yang bentar majemuk lagi ya. Udah sih kalau yang majemuk gitu. Kamu mau denger apa lagi? Ada yang autism, ada yang Down syndrome,
hambatan intelektual. Aku kemarin hambatan intelektual. Lagi sih aku hambatan pendengaran, hambatan penglihatan udah selesai sama kemarin. itu pasti jalan nggak ngomong. Lagi ya, hambatan fisik dan motorik. Nah itu kenapa? Hambatan fisik motorik adalah kondisi anak di mana mereka mengalami hambatan dalam fisik dan motoriknya, which is berhubungan dengan sistem-sistem saraf yang ada. Jadi pakai aja saya ya, Aku udah habis. which is yang berhubungan dengan sistem saraf mereka dan bisa juga berhubungan dengan otak, kayak misalnya cerebral palsy, kelumpuhan akibat epilepsi, terus ada juga namanya cacat tabung saraf. Tabung saraf kemarin aku dapat materi identifikasi, jadi dia itu di saraf belakang tulang susumnya itu keluar, jadi dia tuh di sini ada benjolan gitu. ada benjolan gitu di situ. Terus habis itu ya udah jadinya dia tuh kurang bisa duduk ya, atau enggak kurang bisa melakukan aktivitas dengan kakinya dia kayak gitu. Akibatnya apa sih, kenapa anak-anak itu bisa apa namanya, karena tabung saraf ini juga bisa kenapa anak bisa karena hambatan intelektual, Down syndrome, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan sebagainya. Yang pertama itu ada paparan zat kimia dari lingkungan, timbal atau nggak merkuri pas ibunya hamil. Apa? Merkuri. Oh, matahari bang. Merkuri sayang. Mana? Merkuri yang kalau orang mau cantik make up pakai skincare itu merkuri kan juga nggak bagus. Pokoknya kayak maksudnya jadi si ibunya lagi hamil gitu. Iya, terus dia itu pakai skincare yang mengandung merkuri. Nah itu tuh bisa berdampak juga ke anaknya. Bisa sayang. Terus abis itu kalau nggak gizi yang nggak cukup, terus abis itu apa namanya, merokok, alkoholik, atau pernah melakukan minum obat-obatan terlarang, atau pernah melakukan percobaan aborsi, itu juga bisa. Nah itu adalah faktor pas di masa kehamilan. Terus ada juga faktor kejadian pas lagi lahir. Oh, pas mau keluar. Yang pertama ini mungkin untuk yang anak-anak yang berhubungannya di otak ya, hambatan intelektual dan hambatan intelektual, apalagi fisik motorik yang kayak gitu mungkin. Jadi mungkin pas bayi itu lahir kepalanya terlalu besar, atau enggak misalnya tenaga ibu itu untuk ngedenya udah nggak bisa lagi, jadi harus pakai vakum buat jadi anaknya. Iya, nah itu bisa juga melukai anaknya kayak gitu. Atau enggak pas lahir anaknya itu kekurangan oksigen, itu juga bisa mengakibatkan hambatan intelektual. Terus habis itu apa lagi? Pas kelahiran. Nah pokoknya kayak gitu ya yang tentang alat-alat gitu. Terus ada juga proses setelah kelahiran atau ketika anaknya itu sudah lahir, misalnya kecelakaan yang bisa terganggu syaraf-syarafnya atau tulang-tulangnya. Terus habis itu kekurangan gizi itu juga bisa anak jadi karena hambatan intelektual. Terus kan karena faktor emosional, atau misalnya pas masih kecil nggak diurus sama mama bapaknya, ngelihat yang orang-orang berantem gitu, lingkungannya juga nggak memadai untuk anak kita tumbuh, itu juga bisa mengakibatkan anak hambatan intelektual. Ini yang lihat jadi takut gitu dong anaknya. Kalau anak berantem gitu jadi trauma gitu. Iya, jadi itu bisa mengakibatkan juga ke psikolog mereka atau cara proses mereka berpikir. Tahu dia bisa begitu. Makanya itu kenapa kamu dipertemukan
sih udah bisa kita cabut Cok. Aku udah kenyang nih pasti. Sebel banget nggak mau dua. Ini Semuanya ini masih ada ini nih tuh. kenyang Cok. Iya. Gue tanya abang, di sini kan pakai tangan ya sih? Iya. Enggak ada. Gue tanya. Jangan dimatiin dulu. Jadi aku mau balik Cok. Apaan sih? Masih jam berapa sekarang? Tuh. 21.40. Udah mau 10. Ngomong orang masih sore. Besok ke kampus guys. Oh ya guys, nanti kita lanjut ya podcastnya. Nanti kita bikin edukasi lagi ya. Nanti ya kita mau pindah tempat Ada. dulu ya. Kita mau pindah tempat. Kemana ada? Ini tempat gak ada tempat aja lagi. Iya, lagi nggak ngabisin waktunya karena mas-masnya mau closing. Ngapenya? Wah iya keren. Bye. Kenapa ya? Kamu juga. Kenapa ya? Ngapenya? 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 Kenapa ya? Kenapa ya?